Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahdi Tamrin, SPMSI, dosen pada program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah agroforestry dengan kode PKH 63452 dengan bobot SKS 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi kehutanan semester 4. Dalam perkuliahan, saya menggunakan sistem pengajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, saya menyediakan beberapa materi pembelajaran yang beragam untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga setiap materi yang saya berikan diharapkan dapat diterima dengan baik. Interaction merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa yang dilaksanakan di kelas untuk membahas materi kuliah, diskusi, dan tanya jawab dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Assessment yaitu memberikan tugas secara terstruktur yang direncanakan, misalnya mereview dan membahas suatu artikel atau menyelesaikan satu tugas dalam rangka mengukur kemampuan mahasiswa untuk menerima materi pembelajaran secara objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat capaian pembelajaran diharapkan dan mode pembelajaran mata kuliah agroforestry. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah agroforestry, yaitu 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami definisi ruang lingkup agroforestry. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenali bentuk-bentuk interaksi dalam agroforestry. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemanfaatan sumber daya lahan dengan sistem agroforestry secara berkelanjutan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan sistem agroforestry pada pulau-pulau kecil. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pemanfaatan dan pengelolaan agroforestry sesuai dengan kategori pada setiap komponennya. Mata kuliah agroforestry merupakan pemahaman penting yang diberikan kepada mahasiswa program studi kehutanan mengenai sistem penggunaan lahan yang mengintegrasikan antara sektor kehutanan, pertanian, dan lingkungan sebagai salah satu bentuk pengelolaan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan. Ruang lingkup pembahasan pada mata kuliah ini mencakup definisi agroforestry, sasaran dan ciri penting agroforestry, ruang lingkup berdasarkan istilah teknis, masa perkembangan, dan komponen penyusun, peran agroforestry terhadap pencegahan degradasi hutan, peran agroforestry pada skala plot berdasarkan interaksi yang terjadi akibat pencampuran komponen dan keuntungan daripada sistem agroforestry. Sistem agroforestry sederhana dan sistem agroforestry kompleks, klasifikasi dan pola kombinasi komponen agroforestry yang terbagi dalam klasifikasi berdasarkan komponen penyusunnya, klasifikasi berdasarkan istilah teknis yang digunakan, klasifikasi berdasarkan masa perkembangannya, klasifikasi berdasarkan orientasi ekonomi, dan klasifikasi berdasarkan sistem produksi, dan yang terakhir adalah sistem pertanian berbasis kepulauan. Materi pembelajaran akan dibahas dalam kuliah tatap muka agroforestry sehingga mahasiswa dapat mencapai kemampuan seperti yang diharapkan. Mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan bahan tayang PPT, menjelaskan secara langsung dengan metode ceramah. Dalam pengajaran, saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa tentang pokok bahasan terkait dari beberapa artikel tentang agroforestry dan menggunakan textbook dari beberapa ahli. Setelah penyampaian terkait materi yang saya ajarkan, saya memberikan contoh soal
atau studi kasus mengenai penerapan agroforestry kepulauan di pulau-pulau kecil. Mahasiswa akan berpikir kritis serta akan memberikan opini mereka terkait materi yang disampaikan. Saya yakin dengan membiasakan mahasiswa menyelesaikan studi kasus, mereka akan terbiasa berpikir kritis dan melakukan analisa terhadap kasus-kasus dalam penerapan sistem agroforestry di Indonesia. Selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam kelas sehingga diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya pada setiap pertemuan perkuliahan. Saya juga menggunakan platform virtual class untuk digunakan mahasiswa sebagai media pembelajaran, mengunduh materi dan mengupload setiap tugas yang saya berikan. Selain itu, saya juga memberikan tugas latihan sehingga saya bisa menilai kemampuan mahasiswa berdasarkan lembar kerja yang ia kerjakan. Berikut adalah cuplikan pengajaran saya di pertemuan ketiga pada mata kuliah agroforestry yang saya sampaikan. Mari kita simak bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya kita tetap dengan kondisi baik ini ya, teman-teman ya. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kuliah agroforestry. Namun sebelum kita mulai, kita melaksanakan doa dulu, ya, melaksanakan doa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau informasikan bahwa untuk absensi, teman-teman nanti mengisi, saya sudah membuka di virtual class. Teman-teman dapat mengakses baik virtual class untuk absennya. Perlu saya sampaikan teman-teman, pada mata kuliah ini kita dibebankan yang namanya capaian pembelajaran yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mahasiswa harus mampu memahami definisi dan ruang lingkup agroforestry. Nah, itu CPR yang dibebankan pada mata kuliah ini yang di pertemuan ketiga. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Berikut adalah outline daripada materi pertemuan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah sebagai bagian dari merefresh pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, yang kita sampaikan pengertian agroforestry, kemudian tujuan agroforestry, berikutnya adalah pola terbentuknya agroforestry, dan terakhir adalah klasifikasi agroforestry. Jadi saya singkat, AFS itu singkatan dari agroforestry. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ini sebagai merefresh kita pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Agroforestry dikatakan oleh ahli, ya, dikatakan oleh ahli. Ini salah satu peneliti agroforestry dari India. Beliau mengatakan bahwa agroforestry merupakan apa? Penggunaan atau perpaduan penggunaan lahan terpadu yang memiliki aspek sosial dan ekonomi, kemudian ekologi termasuk, yang dilaksanakan melalui perpaduan antara pepohonan kemudian dengan tanaman pertanian atau ternak. Jadi pada prinsipnya agroforestry itu adalah kombinasi antara tanaman pertanian, tanaman kehutanan maupun hewan atau komunitas ternak. Jadi ini bagian dari bagaimana mengoptimalkan atau memanfaatkan lahan yang terbatas atau lahan yang kecil untuk dimanfaatkan. Tujuan utamanya apa? Nanti akan kita lihat. Tapi sebagai gambaran, tujuan utama daripada agroforestry adalah meningkatkan keragaman produk, meningkatkan keragaman produksi. Itu prinsip daripada agroforestry. Tapi nanti kita akan lihat lebih jauh.
Nah, saya ingatkan kembali, beberapa ahli juga mengatakan bahwa agroforestry dikatakan sebagai praktek penggabungan pohon dengan tanaman. Jadi kalau di atas lahan disampaikan, di bawahnya mengatakan pohon. Berarti tinggal kita lihat. Dan saya kira kalau pohon kan banyak ya, contoh ya, teman-teman bisa melihat tanaman jati. Tanaman jati itu adalah tanaman yang biasa ditanam secara monokultur. Apa itu monokultur, teman-teman? Menanam satu jenis tanaman pada lahan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang kali atau dilakukan secara terus-menerus, disebut dengan monokultur. Nah, kemudian di dalamnya ada interaksi. Kalau dalam ekologi hutan ada yang namanya apa? Interaksi atau simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa misalkan? Satu dicontohkan. Satu, simbiosis apa? Tadi simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa? Simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, misalkan tadi tanaman jati, kan ada interaksi tanaman jati. Karena tanaman jati kan tanaman yang berumur pendek, antara 10 sampai 15 tahun itu sudah dipanen. Tapi kemudian di bawah tingkatan jati kita bisa tanam tanaman bulanan atau tanaman yang berumur pendek. Jati itu dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai naungan. Ya, secara otomatis ini disebut dengan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kemudian juga jati, kalau kita tanam tanaman kacang, sudah pasti karena kacang itu kan dapat memproduksi apa? Dapat memproduksi makanannya sendiri, atau dia dapat tanaman kacang tanah itu dapat meningkatkan kandungan organik pada tanah. Nah, sehingga jati itu dapat memproduksi makanan melalui tanaman kacang tadi. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai interaksi. Ada interaksi. Kalau kita sebutkan tadi simbiosis mutualisme. Nah, berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang disebut dengan tujuan agroforestry. Apa sih sebenarnya tujuan daripada agroforestry? Tujuannya adalah untuk mempertahankan jumlah keragaman produksi, ya, jumlah keragaman produksi sehingga dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi maupun lingkungan. Jadi sudah gambaran. Nah, berikutnya teman-teman, kita masuk pada pola terbentuknya agroforestry. Pola terbentuknya agroforestry perlu teman-teman tahu. Ya, kalau di mata kuliah lain, perhutanan sosial segala macam, saya kira kita juga belajar terkait dengan sejarah bagaimana terbentuknya kebun, sama halnya dengan agroforestry. Agroforestry juga demikian. Disebut dengan garden. Garden ini apa sih? Kebun. Nah, ini juga cerita awal terbentuknya kebun itu seperti apa sebenarnya, ya. Jadi kalau dalam agroforestry cuma dikenal sebagai istilah baru, tapi sesungguhnya agroforestry adalah praktek lama ilmu baru. Itu agroforestry sudah lama dikenal. Itu sebenarnya agroforestry dari zaman Nabi Adam itu sampai saat ini itu memang dikenalnya dengan berbagai macam istilah, ada kebun campuran, ada talun dan segala macam. Nah, kalau sekarang berdasarkan pengetahuan yang berkembang, maka dikenal yang namanya agroforestry. Nah, berikutnya adalah proses terbentuknya doro. Apa itu doro? Ada orang kalian di sini? Tidak ada? Doro itu dalam bahasa Galela atau gura dalam bahasa Ternate. Nah, gura ini dalam bahasa Ternate, doro dan gura. Kenapa doro dan gura? Ini berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Maluku Utara. Teman-teman, kalau Anda lihat gambar tadi, Anda bisa membaca skema yang ada, atau diagram yang ada ini. Anda bisa membacanya seperti apa. Pada akhirnya ini akan kembali ke sini, tapi bermula dari dusun. Di Ambon, Maluku, orang mengenal agroforestry dengan dusun, ya, dusun.
dusun itu adalah tempat berkegiatannya para petani yang sudah ditetapkan oleh petinggi-petinggi suku, orang suku. Jadi sudah ditetapkan bahwa itu adalah kawasan untuk menanam tanaman kelapa yang disebut dengan istilah sasi. Apa itu sasi? Sasi adalah satu ketetapan para pembesar-pembesar suku yang ditetapkan yang tidak bisa dilanggar oleh pengikutnya. Kalau langgar maka akan kena sanksi adat. Itu disebut dengan sasi. Kalau orang Maluku Utara bilang sasi itu sama dengan sumpah. Sumpah itu tidak boleh dilanggar. Ya, itu istilah-istilah dalam agroforestry yang sampai saat ini orang masih memegang bagian dari tradisi. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa ternyata memang pada akhirnya kita akan kembali ke hutan. Kalau di perhutanan sosial kan demikian ya. Karena pada akhirnya kebun, tapi kita harus menanam kayu. Iya kan? Kebun tapi kita harus menanam kayu. Minimal tanaman pertanian berkayu. Misalkan tanaman pala, kemudian cengkeh dan beberapa jenis tanaman lain termasuk buah-buahan. Jadi pada akhirnya akan kita ke sana. Tapi sistemnya sudah tertanam di sana. Sistemnya apa? Agroforestry. Kan ada tanaman kayu, kemudian ada juga tanaman pertanian, tanaman yang memiliki ekonomi bersama. Ya, ini sebagai gambaran yang teman-teman bisa melihat ini. Berikutnya coba kita lihat yang disebut dengan klasifikasi agroforestry. Nah, ada beberapa ciri ya yang dikenal dalam agroforestry atau klasifikasi sistem-sistem agroforestry. Yang pertama yang disebut dengan struktur komponen. Ya, nanti coba kita akan lihat. Kemudian berikutnya adalah fungsi komponen secara ekologi, ekonomi dan sosial. Nah, teman-teman, bagaimana disebut dengan struktur komponen berdasarkan fungsinya ini secara ekologi, kemudian sosial dan ekonomi. Kira-kira kalau kita tanam seperti ini, cengkeh, kemudian ada aren dan beberapa jenis tanaman, ini secara ekologi seperti apa kira-kira teman? Ini akan berdampak tidak? Secara ekologi setidaknya dia bisa menyediakan atau menyimpan air tanah. Karena ini tanaman berkayu, ya, berkayu. Dampaknya apa secara ekologi? Ya, kalau kita tanam tanaman berkayu seperti ini, setidaknya dia bisa meminimalisir terjadinya apa? Erosi, kemudian banjir, longsor dan lain-lain. Ya, setidaknya seperti itu. Kalau memang lahannya terbuka. Nah, ekonomi sosialnya gimana? Menyediakan lapangan pekerjaan. Menyediakan lapangan pekerjaan. Petani, orang bekerja di kebun menghasilkan beberapa jenis tanaman yang bisa dia konsumsi, tapi juga bisa dia jual. Kan memang memiliki nilai ekonomi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Jadi secara ekologi juga dapat, secara ekonomi, kemudian secara sosial juga dapat. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, kita lihat beberapa kriteria untuk klasifikasi agroforestry. Di sini dijelaskan agroforestry dapat dikategorikan menurut himpunan kriteria berdasarkan struktur fungsi secara ekonomi dan ekologi yang tadi saya gambarkan. Kalau secara struktur mengacu pada komposisi. Komposisi itu tadi kalau kita kembali pada komponen penyusunnya, pola terbentuk agroforestry itu bisa kita lihat di situ, bisa secara vertikal, bisa juga secara horizontal berdasarkan cara kita menanam. Nah, berikutnya fungsi yang mengacu pada fungsi utama ini. Di sini biasanya diperankan pada komponen pohon. Jadi yang tadi saya gambarkan, tanaman utamanya adalah tanaman jati. Tanaman jati kenapa? Karena memang ditanamnya secara monokultur, sehingga dengan jarak tanam tertentu di bawahnya bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman bulanan. Kemudian secara ekonominya ini mengacu kepada tingkat masukan yang berhubungan dengan pemasukan dan segala macam, sudah pasti berhubungan dengan
ekonomi, skala manajemen atau tujuan komersil atau lainnya, ya, tujuan komersil atau konsumsi atau konsumtif. Secara ekologi menyangkut dengan masalah lingkungan yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau kita tanam sudah pasti ini akan terjadi meminimalisir terjadinya banjir, longsor, kemudian termasuk erosi dan lain-lain. Ini kita bisa melihatnya. Berikutnya klasifikasi berdasarkan pengaturan komponen. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada istilah namanya agri-silvicultur. Agri-silvicultur ini penting, teman-teman, karena ini kombinasi, ya. Ada agri, ada silvi dan kultur. Jadi ada 3 tuh. Agri itu apa? Pertanian. Ada silvi di sana. Silvi, silva, silvo dan seterusnya. Apa maksudnya itu? Kehutanan, kemudian kultur. Jadi kombinasi antara komponen kegiatan kehutanan dan pertanian. Ada kegiatan, ada bagian kulturnya di sana. Kemudian ada juga disebut dengan silvopastur. Apa itu pastur? Pastur itu adalah ternak, ya, pastural. Pastural itu ternak. Jadi ada kegiatan agrosilvo. Ada agro itu pertanian atau kumpulan tanaman pertanian. Kemudian silvo dan pastural. Kombinasi antara kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan. Nah, berikutnya adalah silvofishe. Ada silvo di sana dan ada fish. Apa itu? Ikan. Berarti produk apa? Laut atau darat. Perikanan di sana. Perikanan itu bisa laut, bisa darat, ya. Jadi bisa tangkap. Kalau tangkap laut, kalau darat budidaya. Ikan tambak dan lain-lain. Itu biasa kegiatan yang dilakukan oleh petani kita. Ya, saya contohkan di mana? Halmahera Barat. Ya, Halmahera Barat di lokasi mangrove. Itu di dalamnya itu kan ada tambak-tambak, ya. Tambak-tambak ikan nila dan beberapa jenis ikan lainnya yang ini bentuknya nih. Kebetulan ini gambar yang kami ambil ini adalah gambar di Kabupaten Halmahera Barat. Ya, kemudian ini juga di Halmahera Barat kami dapatkan di desa Payo. Ya. Terus kemudian ini di Halmahera Selatan di desa Kokotu. Ini berdasarkan hasil penelitian kami yang kami lakukan. Jadi ada beberapa istilah mendasar di agroforestry yang perlu Anda kenal, teman-teman. Ya, ada disebut dengan agri-silvicultur, kemudian agro-silvopastur dan silvofishery. Jadi 3 komponen utama. 3 komponen utama yang kita sampaikan tadi. Jadi ada kehutanan, kemudian ada pertanian dan perikanan, termasuk di dalamnya ternak. Ada pertanyaan? Saya persilakan, teman-teman. Oke, silakan tulis. Terima kasih Bapak. Langsung saja saya mau bertanya, apa sih tujuan dari agroforestry itu, Pak? Oke, terima kasih. Tulis. Kita berikan aplaus untuk. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus. Apa sih tujuan agroforestry? Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan daripada agroforestry adalah memanfaatkan ruang yang sedikit, yang sempit, lahan yang kecil, dengan tingkat keragaman produksi yang tinggi. Itu merupakan tujuan daripada agroforestry. Ya, jadi teman-teman punya lahan yang kecil, itu jangan ditanam satu jenis tanaman, misalkan serai saja tidak, ya. Jangan kalau bisa, supaya memiliki tingkat keragaman atau lebih dari satu jenis hasil produksinya, ya ditanam beberapa jenis tanaman, gitu, supaya kita bisa memanen beberapa jenis tanaman yang terutama memiliki nilai ekonomi yang tinggi, supaya kita dapat cuan, bisa dapat cuan di situ kalau memanfaatkan ruang yang sedikit itu untuk beberapa jenis tanaman. Kira-kira gitu, ya. Oke. Semua bisa dipahami kan, teman-teman? Bisa. Ada lagi? Saya berikan kesempatan lagi, satu lagi. Nah, silakan. Jadi saya mau bertanya Pak, bagaimana penerapan agroforestry di pulau kecil seperti di Maluku Utara ini? Oke, baik. Oke, terima kasih. Silakan berikan aplaus. Pertanyaan yang cukup baik, ya. Pertanyaan cukup bagus.
terkait dengan penerapan sistem agroforestry di pulau-pulau kecil. Oke, teman-teman, pulau kecil itu sangat banyak, terutama di Maluku Utara. Maluku Utara dengan wilayah kepulauan atau pulau-pulau kecil yang memang notabene-nya itu lahannya sudah pasti sempit. Bagaimana memanfaatkan itu? Ya, tadi saya bilang secara ekologi kita membutuhkan tanaman karena untuk keberlangsungan di hidup kita butuh oksigen. Tapi kita juga butuh makan. Ya, kita juga butuh makan. Bagaimana caranya supaya kita bisa survive, bisa bertahan pada kondisi itu? Dan bagaimana penerapannya? Teman-teman, kita punya beberapa metode tadi, kita punya beberapa cara untuk menerapkan sistem agroforestry. Nah, untuk di wilayah Maluku Utara, kita cocok menerapkan yang namanya sistem alai cropping. Apa nih alai cropping? Memanfaatkan ruang pada landscape yang sudah ada. Jadi tanaman kehutanan yang sudah ada kita tidak boleh tebang. Karena tadi saya bilang kita pulau kecil, tapi kita juga butuh oksigen. Artinya kita butuh pohon, kita butuh hutan. Tapi kita juga butuh tanaman untuk kita makan. Maka dengan ruang yang sudah ada, dengan hutan yang sudah ada, tidak boleh kita tebang, tapi kita memanfaatkan ruang dengan pola tanam yang disebut dengan alai cropping. Ini yang cocok untuk wilayah kepulauan. Ya, jadi ini kita semua. Jadi tidak boleh kita tebang. Ya, kita manfaatkan saja ruang yang ada. Tapi nanti cara tanamnya seperti apa? Itu nanti kita akan coba bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kira-kira ya? Oke. Cukup pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih teman-teman atas atensinya hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk membahas beberapa materi kita lagi terkait dengan sistem agroforestry di pulau-pulau kecil. Tugas Anda nanti akan membuat resume dari jurnal yang sudah saya sediakan di virtual class. Nanti akan Anda unduh di sana dan akan membuat resume, mereview dan membuat resume untuk berikutnya nanti diupload kembali pada virtual class. Saya kira itu informasi terakhir dari saya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.